Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah pemaparan, pemahaman, bahkan juga edukasi kepada saudara-saudari mengenai kekristenan. Maafkan jikalau saudara saya agak sedikit kurang bagus karena saya baru sembuh dari penyakit atau flu batuk, flu. Oke, saudara-saudaraku, saya ingin mengangkat sebuah tema atau topik. Apakah seorang pendeta boleh berbisnis? Saya ulangi sekali lagi, apakah seorang pendeta boleh berbisnis? Saudara, saya tahu bahwa nanti pemaparan saya ini bisa menjadi pro dan kontra. Tetapi saya harap ketika saudara tidak setuju, berikan argumentasi yang kuat. Jangan hanya sebatas, oh tidak setuju, gini-gini, tidak. Karena bagaimanapun saya memberikan pemaparan ini berdasarkan argumentasi yang kuat, landasan Alkitab. Ya, jadi kita lebih berbicara akademis, saudaraku ya, supaya lebih mantap dalam menjalani iman kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, saya ulangi sekali lagi temanya, apakah seorang pendeta boleh berbisnis? Terkadang kita sangat terlalu anti dengan kata bisnis. Sebenarnya kalau kita mengacu pada terminologi atau istilah yang dipakai dalam bisnis, sebenarnya bisnis itu artinya kesibukan. Di dalam bahasa Inggris, dasar awal katanya itu dari kata sifat ya, busy, B-U-S-Y. Mungkin British mengatakannya itu busy, dan juga mungkin American style mengatakannya busy. Tapi dalam bagian ini sepertinya lebih ke arah busy artinya sibuk, tambah ness, N-E-S-S, business artinya kesibukan. Kata sifat tadi busy, ness ditambahi nesnya itu jadi kata benda, sibuk menjadi kesibukan, jadi kata benda ya. Sama seperti happy kan kata sifat, happiness kesibukan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisnis itu artinya kalau mengacu pada awal kata atau mengacu pada pengertian yang lebih sebenarnya itu kesibukan. Tapi dengan berkembangnya kesibukan itu atau bisnis itu bisa menjadi hal yang negatif terkadang ya. Sehingga kalau dikatakan bisnis, wah itu apa kan gitu, itu lebih ke arah uang gitu ya, bisnis uang kan gitu. Sehingga ketika dikaitkan bisnis ini yang bernuansa uang ini ke arah pendeta, jadi agak sedikit di pemahaman mereka agak sedikit, wah masa pendeta memburu uang kan gitu. Jadi ke sana lari mereka, saudara. Saudaraku, saya ingin mencoba supaya kita membuka world view kita atau cara berpikir kita yang lebih meluas, saudara, supaya kita tidak terlalu fanatik tentang bisnis sehingga pendeta itu sangat kaku dengan tidak boleh bisnis. Ya karena pada saat ini banyak bisnis yang sangat berkembang, saudara. Bisnis online maksud saya ya. Seperti NC Plus. Saya pikir bisnis itu, bisnis NC Plus ini juga baik, saudara. Ini banyak berkembang di Sumatera Utara, saudara. Saudaraku, oleh karena itu, saya ingin memberikan sebuah pemahaman ini. Apakah benar mutlak seorang pendeta tidak boleh berbisnis? Kalau kita mau jujur sebenarnya, saudara, kalau kita mengacu pada bisnis itu masalah mencari uang, banyak gereja-gereja saat ini juga melakukan pebisnisan, melakukan bisnis, saudara. Seperti ya gereja, ada gereja-gereja tertentu membuat semacam BPK kan gitu. Tujuannya saya tidak, pastinya untuk mendukung pelayanan ini ya. Ada juga gereja mendirikan sekolah, tujuannya ya untuk mendukung pelayanan ini kan. Artinya kan ini kalau kita mengacu secara jujur, memahami secara jujur, mendirikan sekolah kan sudah menjadi bagian daripada bisnis sebenarnya. Membuat
mendirikan BPK, babi panggang karo, untuk apa? Bisa juga menjadi bisnis. Nah sekarang kalau kita mengacu pada sesungguhnya, berarti kan banyak gereja-gereja yang melakukan bisnis. Nah oleh karena itu saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, banyak bisnis-bisnis online dan juga banyak pendeta-pendeta yang masuk di sana. Saya pikir tidak ada jadi masalah, saudaraku. Nanti saya bikin argumentasi saya kenapa pendeta tidak jadi masalah berbisnis, ya, apalagi bisnis online. Bagi saya tidak masalah selama, ya kan gitu. Tidak masalah selama tidak mengganggu pelayanan utamanya. Contohnya saya ditempatkan sinode, pelayan di sebuah gereja. Saya ini menjadi pelayan utama saya, ya, pelayan utama saya. Jadi mungkin saja tempat saya di mana melayani ini, ya dari segi finansial gereja ini tidak terlalu kuat. Saya berbisnis untuk mendukung, menunjang pelayanan saya ini. Kalau saya lapar sementara gereja yang saya layani gereja kecil, kan gitu saudara. Jadi ini saya supaya kita tidak terlalu kaku. Boleh berbisnis tetapi itu tetap dalam konteks pelayanan, bukan dalam hanya untuk berfoya-foya diri sendiri. Saya lebih mengacu supaya kita lebih berhikmat lah, masa kita kelaparan kan gitu. Kita tahu memang Tuhan menyediakan, Tuhan itu berkuasa. Tapi kalau Tuhan memberikan jalan bisnis ini untuk mendukung pelayanan kita, bagaimana kan gitu. Oleh karena itu saudara, supaya kita tidak terlalu fanatik, itu tujuan saya ya, supaya kita tidak terlalu fanatik mengenai bisnis ini. Oke, saudaraku, kalau kita juga mengacu pada Alkitab, sebenarnya kadang orang mengacu pada Alkitab yang ketika dalam perjanjian lama, orang-orang Lewi itu kan mereka tidak melakukan sebuah pekerjaan apapun. Jadi mereka fokus untuk melayani Tuhan. Jadi mereka tidak melakukan pekerjaan, bahkan tidak mendapat bagian tanah. Saudaraku, kita harus ingat ya, perjanjian lama itu memang betul orang-orang Lewi, para imam-imam itu tidak melakukan pekerjaan seperti yang tadi itu, bahkan tidak mendapat bagian daripada tanah. Karena apa saudara? Karena memang dalam konteks perjanjian lama itu ada orang yang dikhususkan Tuhan untuk melayani menghadap Allah. Karena apa? Karena umat Allah, orang Israel tidak bisa menghadap Allah. Jadi dikhususkan satu orang. Jadi dengan ketika orang Israel mengalami penderitaan atau ingin menghadap Allah dalam pengampunan dosa, itu yang harus berhadapan melalui imam-imam, orang-orang Lewi, Harun dan lain sebagainya. Harus mereka yang menghadapi di sana. Mereka harus menghadap Allah karena orang Israel tidak bisa. Tapi dalam konteks perjanjian baru saudara, ketika Yesus mati, kita bisa menghadap Allah semuanya. Makanya tabir bait Allah itu terbelah dua saudara ya. Artinya apa? Memang kita bisa menghadap Allah, tidak harus melalui pendeta saja. Sebenarnya, siapa sebenarnya pelayan Tuhan? Sebenarnya semua orang Kristen. Tapi secara struktural, secara organisasi ya pendeta. Tapi sesungguhnya, kalau ditanya siapakah sebenarnya imam-imam itu? Siapakah sebenarnya hamba Tuhan? Ya semuanya. Semua orang Kristen. Jadi saudaraku, kalau kita tarik orang-orang Lewi itu mengacu pada konteks saat ini, saya pikir tidak relevan. Bukan berarti Alkitab tidak relevan, tidak, artinya konteks itu konteksnya itu untuk dikaitkan sekarang. Alkitab relevan sampai sekarang karena intinya sudah digenapi lah istilahnya ya, kisah-kisah dalam perjanjian lama itu ada beberapa yang digenapi ya. Oleh karena saudaraku, konteks Lewi itu untuk konteks pelayanan sekarang ini saya pikir tidak cocok dikaitkan. Oleh karena itu saya lebih setuju pelayanan itu lebih ke arah memuliakan Tuhan, segala sesuatu yang kamu perbuat untuk Tuhan. Kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 saudara, di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa saudara? Ketika kita berbisnis, kalau kita yakin ini kita lakukan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, itu merupakan sebuah pelayanan. Ya kalau kita mau jujur saja, mungkin secara organisasi dia pelayan Tuhan, tapi yang dilakukan itu mungkin berkhotbah. Tapi dia itu justru untuk mencari nafkah pribadi atau apalah, untuk motivasi-motivasi yang tidak benar. Itu bukan pelayanan. Karena apa? Tidak motivasi yang benar.
Sementara tadi bisnis yang kita bilang tadi itu lebih ke arah negatif meaning ya, memiliki pengertian arti yang negatif. Tapi kalau dia melakukannya untuk Tuhan, dalam bisnis itu dia jujur melakukannya, itu adalah pelayanan, saudara. Nah, oleh karena itu, bagi saya, segala sesuatu yang kamu perbuat untuk Tuhan, motivasi untuk Tuhan, itu adalah pelayanan. Jadi kembali kepada yang tadi itu, apakah seorang pendeta boleh berbisnis? Boleh saja, apalagi ada bisnis online ya, seperti yang saya katakan tadi, NC Plus itu, boleh saja, tidak jadi masalah. Selama tadi secara yang contohnya saya ditempatkan dalam sebuah gereja, saya tidak terganggu pelayanan saya ini, tapi mendukung pelayanan saya ini, pelayanan utama saya ini, supaya saya lebih mantap melayani Tuhan. Saya pikir itu, saudara. Jangan kaku-kaku lah tentang apa bisnis. Bisnis itu dosa, apa dosa dan sebagainya. Saudaraku, itu terlalu pemikiran primitif menurut saya. Biarlah saudaraku dengan pemaparan singkat ini, intinya ialah apakah boleh pendeta berbisnis? Boleh, selama itu dilakukan untuk Tuhan, kan gitu. Seperti ayat yang kita baca, selama itu mendukung pelayanannya itu untuk Tuhan. Itulah yang terpenting, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, ya kalau ada tanggapan-tanggapan saudara, silakan berikan komentar di kolom komentar, tapi dengan argumentasi yang kuat ya. Saya dengan sederhana tapi bisa saya pertanggungjawabkan bahwa no problem ya, no problem seorang pendeta berbisnis, asalkan, nah itu ya, asalkan untuk Tuhan, dengan motivasi yang bersih untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan atau motivasi-motivasi lain. Untuk Tuhan, dan untuk Tuhan. Itulah pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.